Pemirsa liputan Rame CTV di Sedang Viral hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yaitu pengakuan formal peran strategis dokter dalam tata kelola asuransi kesehatan. Nah, topik ini tuh menjadi sorotan sejak terbitnya surat edaran OJK yang mewajibkan peserta asuransi menanggung sebagian biaya berobat melalui skema co-payment atau pembagian risiko. Ini menandai langkah baru dalam reformasi asuransi kesehatan Indonesia. Kita akan membahas lebih lanjut terkait, hal ini dan mungkin tipsnya seperti apa untuk pasien asuransi ini sendiri. Sudah bergabung bersama saya Dr. Dian Budiani, Ketua Departemen Klaim dan Manfaat Asuransi AAJI. Sudah bergabung juga Dr. Wawan Mulyawan, Ketua Pengurus Pusat Perdokjasi, Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia. Terima kasih Dok sudah bergabung. Saya mau langsung dulu mungkin ke Dr. Dian terlebih dahulu terkait dengan SEOJK bahwa peserta harus ikut menanggung 10% biaya, tanggapan dokter seperti apa, Dok? Iya, tanggapan dari AAJI menyambut baik terbitnya SEOJK ini. Karena menurut AJI adalah ini langkah strategis ya untuk OJK memperkuat tata kelola dan keberlanjutan ekosistem lah asuransi kesehatan di Indonesia. Regulasi ini sebetulnya hadir sebagai jawaban atas tantangan industri karena klaim memang lagi naik nih Mbak Regina. Jadi pengendalian biaya klaim asuransi kesehatan itu sangat penting. Kita juga melihat perlu transparansi manfaat ya kepada nasabah karena untuk demi perlindungan hak nasabah. Nah, untuk co-payment ini, co-payment itu sebetulnya kan mekanisme pertanggungan asuransi yang sebetulnya udah ada sejak lama, terutama untuk asuransi kendaraan, properti gitu ya. Tapi mungkin untuk asuransi kesehatan belum semua perusahaan asuransi memberlakukannya, dan juga kalau kita lihat di negara lain di Asia juga itu penerapan co-payment itu sebetulnya sudah ada. Jadi dengan co-payment ini kalau sesuai dengan surat edaran OJK ada 10% nih Mbak Regina yang nasabah harus tanggung ketika dirawat, dijamin oleh perusahaan asuransinya. Ada maksimumnya sih ya Rp300.000 untuk rawat jalan dan 3 juta untuk rawat inap. Kita melihat bahwa dengan co-payment ini nasabah harusnya tidak terbebani ya, tapi justru menjadikan nasabah itu terlibat aktif ketika menentukan layanan kesehatan seperti apa yang akan diterima, dan juga berpotensi mengurangi risiko overtreatment nih Mbak Regina, karena kita melihat overtreatment ini menjadi salah satu penyebab peningkatan klaim asuransi kesehatan. Jadi kami percaya bahwa dengan surat edaran OJK ini bisa menekan laju peningkatan klaim, dan nantinya kalau laju peningkatan klaim ini bisa ditekan, sebetulnya dampaknya bagus buat nasabah karena nilai premi asuransi kesehatan nantinya semoga nih kenaikannya bisa dikendalikan dengan lebih baik. Begitu. Oke, artinya sebetulnya ini hal yang positif gitu ya, Dok, bisa menekan, overclaim itu tadi juga. Karena kan kalau Ya. sebenarnya kita lihat sekarang di sosial media ya, kalau saya baca-baca, itu sebenarnya banyak yang mungkin belum memahami maksud dan tujuan dari SEOJK ini sehingga ya, pasien ataupun yang memiliki asuransi merasa terbebani dalam artian, "Wah, kok kita jadi bayar?" Gitu kan. Ini yang nggak tahu jadinya seperti itu ya, Dok. Semoga dengan penjelasan ini kan bisa, memperjelas dan bisa jadi tahu ya pasien. Nah, tapi saya mau ke Dokter Wawan dulu nih, Dok, dan di SEOJK ini kan ada menekankan bahwa pentingnya dokter internal di perusahaan asuransi ini sendiri. Nah, boleh dijelasin nggak ini maksudnya seperti apa dan kenapa, Dok? Ya, baik. Terima kasih Mbak Regina. Jadi sebetulnya memang di dalam perusahaan asuransi ya kan, perusahaan asuransi kalau di Indonesia kan ada perusahaan asuransi umum, ada perusahaan asuransi jiwa, ada perusahaan asuransi syariah gitu ya. Nah, di perusahaan-perusahaan ini mereka diperbolehkan untuk mempunyai produk asuransi kesehatan. Jadi bukan perusahaan asuransi kesehatan loh, tapi kan perusahaan asuransi yang mempunyai produk asuransi kesehatan. Nah, mereka itu mempunyai dokter ya yang menjadi pegawai di perusahaan asuransi jika mereka itu punya produk asuransi kesehatan. Nah, tetapi yang kita maksudkan di sini kenapa dokter internal ini dengan SEOJK ini kemudian menjadi formal kan ya? Karena apa? Karena memang dokter yang ada di industri asuransi ini kan harus punya kompetensi ya Mbak Regina. Nah,
dengan adanya formalitas yang ditentukan oleh SEOJK ini, maka tentu kita mempunyai tanggung jawab agar semua dokter yang bekerja di industri asuransi itu mempunyai kompetensi yang tepat ya, dan itu membutuhkan pendidikan atau membutuhkan pelatihan kompetensi yang kemudian dengan itu kita mempunyai suatu pola agar ini menjamin kepentingan baik dari perusahaan asuransi ya maupun bagi kliennya maupun untuk Hmm. providernya, sehingga dengan begitu maka dengan adanya dokter asuransi yang eh, kompeten ini ya, maka Mhm. akan memberikan ekosistem asuransi kesehatan yang lebih baik begitu. Oh, berarti tujuannya agar memberikan ekosistem asuransi kesehatan lebih baik gitu ya, Dok. Ya, Nah, betul. Dok, dalam Dokter Dian, Dokter Wawan, dalam SK ini kan ada juga kata-kata penasehat medis. Boleh dijelasin nggak sih, Dok, apa sih yang dimaksud penasehat medis dalam SEOJK ini sendiri? Mungkin Dokter Wawan dulu boleh, baru Dokter Dian. Ya, jadi kembali seperti yang tadi disampaikan, kan ada dokter Mhm, asuransi ini di dalam perusahaan mhm, asuransi ya. Nah, ini kan mhm, tujuannya untuk menjembatani ya antara dunia medis dengan pembiayaan untuk asuransi kesehatannya itu kan. mhm. Jadi antara perusahaan asuransi dengan si klien ini kan ada jembatan. Nah, jembatan itu melalui dokter asuransinya kan. Nah, ketika Mhm. kasus-kasus itu membutuhkan telaah yang lebih dalam, mungkin kasusnya Mmm. cukup kompleks ya, cukup subspesialis atau spesialistik sekali, maka dokter asuransi yang kompeten itu membutuhkan nasihat tambahan, membutuhkan masukan tambahan. Oh. Nah, ini yang secara kompetensi keilmuan tentu tidak dimiliki oleh si dokter asuransi ini, si dokter yang ada di Mmm. perusahaan asuransi. Oleh sebab itu dibutuhkan apakah itu second opinion, apakah itu merupakan apa namanya pembinaan, bimbingan dan lain-lain ya, agar ada dua hal yang mesti dipahami baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh kliennya maupun providernya sebetulnya seperti rumah sakit maupun dokternya, yaitu bahwa menurut kedokteran asuransi, maka produk asuransi kesehatan itu harus pertama kan berbasis kepada bukti atau evidence based medicine gitu ya. Itu kan Mmm. jadi harus harus sesuai ilmunya kan gitu ya, sesuai dengan ilmu kedokteran. Jangan sampai nanti menggunakan pola-pola yang tidak sesuai dengan ilmu Ilmu kedokteran kedokteran. yang benar atau yang termutahir. Yang kedua Mmm. adalah bahwa ada kontrak penjaminan kan antara Mmm. si perusahaan asuransi dan si kliennya ini. Nah, dua hal ini tentu akan menjadi pertimbangan akhir bagi perusahaan asuransi untuk menentukan sebuah klaim atau lain-lain. Nah, disinilah Dewan Mhm. Penasehat Medis akan memberikan masukan dari sisi evidence based medicine-nya, artinya memberikan masukan Mmm. dari sisi ilmu kedokteran yang berbasis bukti atau yang termutakhir gitu. Berarti ini tugasnya ya, Dokter Wawan. Kalau Dokter Dian ada yang ingin ditambahkan, Dok, dari peran penasehat medis ini sendiri? Ya, jadi di surat edaran OJK itu cukup jelas bahwa Dewan Penasehat Medis ini harus mendukung perusahaan asuransi untuk memberikan masukan nih Mbak Regina ketika ada Mhm. layanan kesehatan yang memang dokter atau staf di perusahaan asuransi itu membutuhkan bantuan. Yang kedua yang penting juga adalah perusahaan asuransi diminta membuat yang namanya telaah utilisasi, istilahnya mungkin utilization review. Jadi perusahaan Mmm. asuransi harus melihat wajar nggak ya klaim yang terjadi, wajar nggak ya lama perawatan untuk diagnosa-diagnosa tertentu, dan kalau ada ketidakwajaran atau anomali atau pertanyaan, maka Dewan Penasehat Medis ini bisa membantu, karena DPM atau Dewan Penasehat Medis ini seperti Dokter Wawan sampaikan terdiri dari kumpulan dokter spesialis ya, ada even subspesialis yang pasti pendapatnya sangat diperlukan oleh perusahaan asuransi. Oke, nah ini sudah cukup clear ya dari penasehat medis, tapi ada hal menarik lagi nih, yang ada di rilis yang mau saya tanyakan mungkin ke Dokter Wawan lagi nih, Dok, kan jadi di rilis ini ada kata-kata peran Dewan Penasehat Medis penting untuk memastikan klaim ditelaah secara adil, berbasis bukti, dan tidak merugikan peserta secara klinis maupun finansial. Nah, Dok, apa sih temuan yang mengkhawatirkan sehingga terdapat kata-kata ini di dalam rilis SEOJK itu sendiri, Dok? Ya, jadi kalau di lapangan kan kalau kita bicara misalnya satu mata uang ada dua sisi Mhm, gitu ya. Itu mhm, di sisi yang satu itu kan ada apa namanya pengalaman di lapangan maupun mhm. potensi di lapangan yang bisa mengarahkan peserta
produk asuransi kesehatan itu diarahkan kepada pelayanan atau tindakan medis yang sebetulnya tidak diperlukan untuk yang bersangkutan begitu. Hmm. Yang sebenarnya juga tidak ditanggung dalam polisnya kan, karena tadi kan bahwa berbasis bukti tetapi ada nggak dalam kontrak penjaminannya itu. Nah, itu Ya, kan ya, ya, harus ya. dipadukan berbasis bukti dan ada dalam kontrak penjaminan. Nah, yang kedua itu Mm-mm. juga di sisi mata uang itu ada sisi yang lain, yaitu bahwa Mm. pada kelompok peserta-peserta produk asuransi tertentu ya Mm. ini kan pasien ya. Tadi Dokter Dian kan bicara ada asuransi kendaraan, asuransi ini. Yang ini beda loh, ini pasien loh gitu. Ini Mm. manusia loh ya. Nah, manusia Manusia. ini adalah orang sakit ini kan kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini harus dipastikan mendapatkan akses yang dibutuhkan. Nah, Hmm. ini yang membuat bahwa dengan adanya Dewan Penasehat Medis akan memberikan masukan. Pasien seperti ini, layanan yang dibutuhkan ini adalah ini. Nanti dilihat dari kontrak penjaminannya, misalnya oleh si perusahaan asuransi, layanan ABCD ini mana yang termasuk dalam kontrak penjaminan asuransi. Tapi Dewan Hmm. Penasehat Medis memberikan alasan bukti ilmiah bahwa layanan yang penting itu harus diberikan. Gitu. Oke. Nah, Dokter Dian, kalau ngomongin soal Dewan Penasehat Medis ini, gimana Dok? Boleh dijelasin nggak gimana akhirnya bisa Dewan Penasehat Medis ini berperan berbeda ya dan efektif tentunya untuk memastikan peserta memang mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat, yang efisien gitu. Ya, dengan adanya Dewan Penasihat Medis ini harusnya memperkuat kepercayaan nasabah perusahaan asuransi, Mbak Regina. Mhm. Karena Mhm. kan berarti ada dewan yang kompeten, terdiri dari kumpulan dokter spesialis, yang tugasnya memang memberikan masukan supaya layanan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan asuransi itu tepat dan tadi yang Dok Wawan bilang berbasis evidence ya, berbasis bukti. Mmm. Jadi diharapkan nih Mbak Regina eh, potensi misalnya yang merugikan nasabah gitu ya, klaimnya sebetulnya layak nih, tapi mungkin apa namanya masih perusahaan asuransinya masih banyak pertanyaan. Nah, dengan Dewan Penasehat Medis ini akan menghilangkan keraguan tersebut dan nasabah jadi Mhm. bisa tahu oh memang klaim apa rawat inap yang saya jalani ini memang sesuai dengan yang saya butuhkan. Karena ini kan badannya badan nasabah ya, badan pasien ya, Mbak Regina. Pastinya pengen Mhm. dapat treatment yang tepat, nggak berlebihan, nggak menyimpang gitu kan. Dan semoga juga terhindar dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan maksudnya dari penyedia layanannya, dalam hal ini rumah sakit atau dokter atau klinik gitu ya. Mhm. Tidak ada konflik dengan nasabah, juga dengan perusahaan asuransinya karena yang di apa namanya yang difokuskan adalah untuk nasabahnya, kepentingan nasabahnya. Kepentingan nasabah yang utama gitu ya, Dokter Dian. Betul. Mungkin terakhir dari saya untuk Dokter Dian dan Dokter Wawan, ada tips nggak untuk pasien gitu agar mendapatkan layanan kesehatan yang tepat, nggak kekurangan, nggak kelebihan gitu ya, sesuai kondisi dan juga yang pastinya, sampai dengan harapan untuk kesembuhan dari pasien itu sendiri. Mungkin Dokter Dian dulu boleh? Oke, mungkin yang apa paling banyak ya terjadi ya Mbak Regina, nasabah tuh suka nggak tahu Mhm. produknya apa. Jadi Mhm. Mhm. yang pertama tipsnya adalah nasabah harus paham produk yang Mhm. dibeli. Produknya apa dan dibelinya juga sesuai dengan kebutuhan. Juga tahu sebenarnya produknya ini mengcover apa gitu supaya nanti Mmm. ketika amit-amit sakit itu sudah ada gambaran bahwa ini oh ini rawat jalan atau rawat inap dan limitnya berapa. Jadi tahu dulu Mmm. produknya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya rawat inap ya kan banyak rawat inap yang tidak emergency ya Mbak Regina, ada yang direncanakan gitu. Jadi kalau Mmm. misalnya direncanakan sebaiknya nasabah bicara dengan perusahaan asuransinya kira-kira klaim ini nih di-cover atau enggak? Supaya pada saat betul-betul masuk rumah sakit, sudah ada nih bukti bahwa perusahaan asuransinya sudah menjamin dan batasnya berapa. Paling tidak kalau dua hal itu sudah terpenuhi kan sebetulnya sudah nyaman ya untuk Mhm. nasabahnya. Nah, berikutnya pastinya karena ini badannya badan pasien, badan nasabah, harusnya nasabah juga kritis ya Mbak Regina ya. Jadi Iya. kalau diberikan treatment, diagnosanya apa, oleh dokternya juga bertanya lah gitu, untuk apa pemeriksaannya, tindakan obat ini untuk apa. Dan ketika nanti ada hasil pemeriksaannya juga bertanyalah ke dokternya kan, ini hasilnya apa untuk saya gitu ya. Rasanya itu ya Mbak Regina supaya Mhm. tindakan-tindakan yang diberikan juga rasional untuk pasiennya
dan juga semoga biayanya juga jadi transparan. Biayanya transparan dan yang paling penting sebagai pasien kita harus mempelajari dulu juga untuk produknya Betul, tadi ya Dokter Dian. Nah betul. Dokter Wawan, ada tips dokter silakan untuk pasien? Ya, pasti yang pertama itu kalau Mhm. ikut produk asuransi kesehatan dibaca betul ya manfaatnya Mmm. itu apa gitu. Jadi jangan saya punya uang, saya ingin punya produk asuransi kesehatan lalu pokoknya saya pengen di-cover sampai maksimal sekian miliar misalnya, tapi nggak Mmm. manfaatnya itu apa? Padahal manfaat itu nanti akan menentukan bagaimana ketika dia berobat kepada dokter atau ke rumah sakit kan. Jadi itu yang terpenting. Yang kedua itu di dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya second opinion ya. Jadi Mmm. manfaatkan yang namanya second opinion itu ya, bahwa mungkin second opinion itu apa namanya bisa memberikan pencerahan itu adalah hal yang wajar. Jadi bukan merupakan sebuah tabu kalau ada second opinion. Terus yang menurut saya yang terpenting adalah karena kita berbasis bukti atau evidence based medicine ya. Mhm. Jadi layanan yang diberikan kepada pasien itu bukanlah layanan yang paling mahal atau yang paling canggih, tapi yang paling Mmm. sesuai untuk kebutuhan pasien. Belum Ya. tentu yang paling mahal dan yang paling canggih itu yang dibutuhkan pasien. Nah, ini yang mesti pasien pahami gitu. Jadi saya pokoknya pengen yang paling canggih, paling termutakhir. Belum tentu itu yang Mmm. dibutuhkan, gitu kan? Padahal pasien penyakitnya bukan itu sebetulnya terapi yang dibutuhkan. Jangan-jangan yang lebih murah atau yang teknologinya di bawah itu lebih lebih cocok buat dia, gitu. Oke, menarik sekali ya Dokter Wawan, Dokter Dian, ini terima kasih sekali akhirnya kita, jadi dari jujur saya nggak tahu kemarin ya, penjelasan terkait SEOJK ini menjadi sekarang lebih paham, seperti apa isinya gitu ya, kurang lebih tugasnya, fungsinya gitu ya, dan harapan kita tentunya, hal ini menegaskan juga bahwa memang peran dokter dalam sistem asuransi kesehatan tuh tidak lagi sekedar pelengkap gitu ya Dok ya, dan juga memang semoga harapan kita bersama bahwa regulasi ini benar menjadi titik menuju ekosistem jaminan kesehatan yang lebih transparan, lebih baik dan pastinya berpihak kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami Dokter Wawan, Dokter Dian, terima kasih atas penjelasannya. Sehat selalu Dok, selamat pagi. Terima kasih Sehat Mbak selalu, Regina. selamat pagi.